Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan baik dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah berdoa lebih dulu agar Allah selalu menjaga kita dari segala wabah penyakit dan dimudahkan serta dipahamkan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan lupa anak-anak absen di Google Form MTSN. Anak-anakku yang soleh dan solihah, marilah pembelajaran hari ini kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran IPS hari ini tentang redistribusi pendapatan nasional. Kalian telah belajar mengenai upaya peningkatan ekonomi maritim dan agrikultur. Usaha-usaha bidang ekonomi bermuara pada tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi, sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah masih sangat lebar. Bisa berakibat munculnya kriminalitas dan peredaran narkoba. Untuk mengurangi kecepatan atau kesenjangan, maka pemerintah mengatur dan menerapkan retribusi pendapatan nasional untuk lebih memperjelas gambaran masalah dalam pendistribusian pendapat. Kita lihat, apakah yang kalian rasakan ketika melihat fenomena seperti nampak pada gambar ini? Di mana di balik gedung tinggi pencakar langit masih banyak terdapat pemukiman yang tidak layak huni. Lebih memperjelas lagi pemahaman kalian terkait dengan distribusi pendapatan nasional. Coba kita lihat slide berikutnya. Pengertian redistribusi pendapatan. Pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan lain. Di sini retribusi, ada yang retribusi vertikal, di mana vertikal itu menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Sekarang redistribusi horizontal adalah transfer uang antara kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Kita contohkan dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, atau orang tua kepada anaknya, dari remaja ke orang tua. Ini. Program retribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia
Yang pertama adalah akses kebutuhan dasar bagi manusia atau bagi rakyat bawah, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kita semua tahu bahwa masih ada kesenjangan ekonomi di Indonesia. Kamu nggak perlu ngebayangin jauh-jauh ya, perekonomian yang ada di Jakarta dengan di Papua. Coba lihat lagi contoh kasus awal ya. Di Jakarta saja masih ada kesenjangan ekonomi yang belum terselesaikan. Nah, oleh karena itu pemerintah melakukan beberapa program pemerataan ekonomi. Apa saja program-program tersebut? Yang pertama adalah pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat bawah. Di sini apa saja kebutuhan primer manusia itu? Sandang, pangan, papan, kesehatan pun itu juga kebutuhan primer. Tidak kalah pentingnya pendidikan. Juga termasuk kebutuhan primer. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat miskin sudah dilakukan pemerintah. Adanya beberapa jenis kartu seperti KIP atau Kartu Indonesia Pintar, KIS, Kartu Indonesia Sehat, merupakan bentuk jaminan yang diberikan pemerintah. Berikutnya adalah program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Ya. Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program kredit usaha rakyat atau KUR. Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Dengan kebijakan KUR atau UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal atau LKV. Karena dalam program KUR, pemerintah telah menitipkan uang yang berasal dari APBN sebesar 1,4 triliun pada lembaga penjamin. Harapannya, bank-bank nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjamin atau menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentasi penduduk miskin di Indonesia. Kemudian pengembangan usaha atau industri kecil. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan. Yang pertama, alasannya adalah usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. Alasan yang kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan yang menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UKM menjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan, sehingga akan mengurangi diskriminasi spesialis antara kota dan desa. Ketiga, alasan daripada pemerataan dalam distribusi pendapatan,
UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. Kemudian, program yang dilakukan oleh pemerintah adalah berikutnya. Pemerintah bekerja sama dengan swasta, lokal, dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta, lokal, dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR, diharapkan golongan masyarakat bawah buruh dan usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Bukan hanya segelintir pengusaha yang dapat perlakuan khusus atau corner of privilege. Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil pembangunan ekonomi yang telah dilakukan. Untuk itu, pemerintah mampu bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility. Ya. Bahkan kegiatan CSR melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. Untuk program yang keempat adalah pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata, dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat. Secara usaha berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan, hukum, dan pengadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasi golongan miskin merupakan modal awal. Kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif guna mengurangi bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Gimana anak-anak? Ya, mudah-mudahan paham tentang redistribusi penghasilan dan program pemerataan yang dilakukan pemerintah. Sekarang beberapa alternatif, ya. Alternatif praktek redistribusi pendapatan yang ada di Indonesia. Kita lihat, ya. Yang pertama adalah subsidi. Subsidi dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu pemerintah memberikan subsidi baik berupa
potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Kemudian yang berikutnya, ya, alternatif praktek retribusi adalah pengenaan pajak, ya, di mana pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan mengenakan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contoh saja, seorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah. Pajak penghasilan, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara, yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang pajak yang diterima pemerintah, digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pengembangan berbagai sektor dan aktivitas perdagangan perlu didistribusikan kembali pada masyarakat secara adil dan merata, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Demikian pembelajaran IPS, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami saluran-saluran atau kontribusi pajak bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.